Mahasine kebun surga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wa wayyid nahdatan fil alamin haq li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bagaimana sih hukumnya namanya boneka arwah? Sebelum kita lanjut kepada pembahasan itu, ya pertama kita akan bahas dulu bagaimana hukum mengoleksi boneka. Bolehkah kita mengoleksi boneka? Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengoleksi boneka itu adalah boleh berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, yang berasal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan kuntu al'abu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermain-main banat. Banat maksudnya itu kan anak perempuan, tapi maksudnya boneka maksudnya, ya. Wa kana lil sawahib, aku memiliki teman-teman, ya, yang lain yal'abna ma'i, yang bermain bersamaku. Fakana Rasulullah SAW, pula Rasulullah SAW, ya, iza dakhala, apabila beliau masuk, Rasulullah masuk, ya taqamma'na minhu. Nah, perempuan-perempuan sahabat-sahabat saya itu sembunyi daripada Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan ini bahwa koleksi atau memiliki boneka diperbolehkan. Akan tetapi sebagian imam, salah satu diantaranya adalah ulama-ulama bermazhab Hambali atau Imam Ahmad Ibnu Hambal, berpendapat bahwa boneka yang dikoleksi itu adalah boneka yang tidak komplit anggota tubuhnya. Artinya nanti jangan sampai gambar-gambar atau boneka-boneka yang benar-benar komplit semua kayak makhluk hidup, ya. Hidungnya lengkap, matanya lengkap, bibirnya lengkap, berarti kayak sesuatu yang bernyawa. Kira-kira begitu. Itu pendapat daripada beliau. Nah, dalilnya adalah suatu saat Rasulullah SAW datang ke putri beliau Siti Fatimah. Artinya beliau diundang oleh Sayyidina Ali untuk datang ke sana. Nah, beliau datang. Nah, setelah beliau datang di sana, ternyata ada gambar. Di sana Rasulullah balik, ya. Rasulullah balik. Kemudian Rasulullah disusul kembali. Kenapa ndak masuk ke sana? Oh, alasan beliau itu adalah karena ada gambar yang ada di sana. Di gambar yang sempurna lah gitu. Nah, ini salah satu alasan bagi ulama yang membolehkan, tapi dengan syarat jangan kayak yang bernyawa lah gitu, yang lengkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan boneka, patung dan sebagainya bisa berbicara? Informasinya kan dalam berita itu boneka arwah itu atau spirit doll itu katanya bisa, ya mungkin sewaktu-waktu, ya, bisa berbicara, bisa bergerak. Nah, ini bagaimana? Ya, dalam pandangan Islam itu, ya, benda mati yang bisa bergerak itu bisa berbicara, ya. Dalam pandangan Islam itu, kepercayaan Islam bukan karena ruh. Benda mati atau patung misalnya, ada yang bisa berbicara, tapi bukan dianya yang bisa berbicara atau bukan ruhnya yang masuk, tapi yang masuk biasa jin. Ada jin, misalnya patung yang dimiliki oleh namanya Walid, tokoh Quraisy. Ya. Walid ini diminta pertimbangannya tentang masalah bagaimana tentang ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, nah nanti saya jawab. Ya, saya akan bersemedi dulu katanya 3 hari 3 malam. Akhirnya benar, 3 hari 3 malam itu berada di depan patungnya, tidak makan dan tidak minum. Wah, hebat, luar biasa, 3 hari 3 malam dah hidup. Nah, setelah itu dia mengatakan, ya, wahai patungku, saya 3 hari 3 malam tidak makan dan minum, saya menyembah kepadamu. Sekarang beritahu saya bagaimana sih sebenarnya Muhammad dan ajarannya. Masuklah jin di sana. Apa kata jin itu? Jin yang ngomong, tapi melalui patungnya itu.
Inna Muhammadan laisa binabiyyin. Muhammad itu bukan nabi katanya. Fala tusaddiqu, jangan kalian benarkan. Kata jin itu melalui patung bersuara. Dengar patung kan yang tidak bisa ngapa-ngapain yang tadinya, terus bisa mengeluarkan suara, kan menimbulkan keyakinan jadinya. Akhirnya banggalah dia umumkan kepada kafir Quraisy. Nah, akhirnya ya di waktu tertentu, di saat Rasulullah SAW ada mengumumkan itu bahwa patungnya bisa berbicara dengan ucapan Inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiqu. Muhammad itu bukan nabi, jangan kalian benarkan. Di hadapan Nabi Muhammad SAW yang diiringi waktu itu adalah beliau bersama Ibnu Mas'ud. Akhirnya Rasulullah keluar. Nah, di saat Rasulullah keluar di tengah perjalanan, datanglah jin. Muhammad, kata Nabi Muhammad, saya adalah orang yang percaya kepada Anda. Saya orang yang hidup dari zaman Nabi Nuh. Saya berasal dari Gunung Tursina katanya. Nah, tapi saya diberikan informasi bahwa ada teman saya yang kafir katanya yang namanya Muspir ya. Bagus namanya Muspir ya. Kalau ini namanya Muhair. Namanya Muhair. Saya dengar informasi dari istri saya bahwa ada yang berkhianat ini. Ada yang masuk ke patung, kemudian dia bisa berbicara lewat patung itu. Nah, akhirnya baliklah Rasulullah SAW. Nah, pas Rasulullah balik, ya, berada di tengah-tengah patung tersebut. Nah, Muhair ini minta izin, ya Rasulullah, saya akan masuk gitu. Saya akan masuk katanya. Akhirnya masuk. Nah, ditanya lah itu, patungku gimana Muhammad itu? Akhirnya apa jawabnya? Muhammadun nabiyyun hakun. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang benar. Dinuhu hakun. Maka agamanya itu adalah benar. Dibalik itu. Dilihat bisa berbicara sebalik dari yang sebelumnya. Abu Jahal marah bener itu, langsung dibanting boneka itu boneka patung itu kemudian dipecahkan. Nah, ini ya bisa saja berbicara ya, tapi menurut kepercayaan Islam itu bisanya berbicara itu adalah bukan faktor ruh yang masuk ke dalamnya, tapi itu jin yang masuk. Yang kedua, bisa saja berbicara, tapi itu memang benar-benar diberikan oleh Allah SWT. Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Allah yang bisa memberikan berbicara kepada segala sesuatu. Benda mati yang seharusnya bisa berbicara, kalau ada izin Allah SWT ya bisa berbicara. Salah satu di antaranya adalah batu. Ada batu sebelum Rasulullah SAW itu diutus, ketemu dengan Rasulullah mengucapkan salam. Ini dalam hadis, inni la'arifu hajaran, sungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Makkah yang ada di Mekah, yusallimu alayya, dia itu mengucapkan salam kepadaku qabla an ub'asa, sebelum aku diutus. Nah, ini kayu ini bisa batu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi dalam kepercayaan Islam bukan ada ruh di dalamnya. Inilah ariful an. Saya kenal ini batu ini sekarang. Nah, setelah diutus.